Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga sehat selalu para penggiat ilmu. Di video ini saya akan berbagi ilmu tentang proses pembuatan prototype add to chart atau tambah keranjang dan menampilkan harga berdasarkan quantity. Ya, berikut overview sederhananya. Maaf kalau desainnya terlalu simple. Jadi di sini saya ada dua produk. Produknya jus strawberry dan jus orange. Kemudian ketika salah satu di add quantity-nya ataupun keduanya, maka quantity keranjang bertambah dan total harga akan terupdate. Oke, itu overview sederhananya. Topik ini tentunya berhubungan dengan variabel dan conditional if-else di Advanced Prototype Figma. Dan sekedar informasi, Advanced Prototype ini layanan berbayar dari Figma. Jadi pastikan teman-teman sudah berlangganan terlebih dahulu. Oke, di sisi UI, pastikan komponen tombol tambah, yang ini tombol tambah dan tombol kurang, itu sudah dibuat. Gitu. Untuk tombol tambah, state-nya satu aja, state aktif. Sementara itu untuk tombol kurang, dua state, yaitu aktif dan tidak aktif. Kedua jenis tombol ini akan kita gabungkan menjadi satu komponen bersama, di mana di bagian tengahnya itu ada informasi quantity. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat komponen product item. Komponen product item ini di dalamnya terdapat action tambah action tambah dan kurang. Ini dari komponen yang udah kita buat tadi. Jadi tinggal di copy paste aja kalau sudah dibuat item produknya. Kemudian item product komponen ini kita susun di dalam frame utama. Oke. Jadi disusun di dalam frame utama untuk dua produk. Nanti tinggal diganti aja gambarnya sama harga, begitu juga namanya. Untuk komponen yang di bagian action tambah dan kurang, itu sama saja. Jadi kita punya produk jus strawberry dan jus orange. Oke. Kemudian kita juga akan menampilkan total quantity di bagian atas. Quantity dari produk yang telah di-add, lalu juga total price, di mana total price ini akan didapat nanti total harga dikali quantity. Oke, itu semua komponen yang harus disiapkan dan akan digunakan di dalam frame utama. Ada total quantity yang telah ditambahkan, quantity dan action, lalu total harga. Sekarang kita akan berkenalan, lebih tepatnya tidak berkenalan ya, tapi langsung ke local variable. Nah, di sini kita akan pergi ke local variable. Saya suka local variable ini karena seperti bisa mengelola database di dalam desain agar lebih interaktif dan mudah untuk di-maintenance. Oke, pada local variable, buat dua collection. Pertama, collectionnya itu chart. Buat collectionnya bisa dari sini, create collection.
Di collection chart, ini ada total price dan chart. Untuk tipe variabelnya yaitu number. Tipe variabel kan ada color, number, string, dan boolean. Nah, total price dan chart ini number, value-nya default-nya adalah 0, 0. Yang kedua, collection yang kedua itu product. Nah, product ini modenya ada dua. Mode yang pertama itu P1, mode kedua itu P2. Kalau ingin tambah lagi, ataupun misalnya kita mungkin punya produk lebih dari dua, bisa tambahkan lagi new variable mode, misalnya P3. Jadi P1, P2 ini cuma sebagai indikator aja. Kalau sudah dibuat variable modenya, jangan lupa ditambahkan variabel apa aja yang kita butuhkan, seperti name, price, quantity, dan disable. Untuk variabel name ini kita berikan tipe variabelnya adalah string. Untuk price number, quantity number, dan disable ini kita berikan tipe variabelnya boolean. Kenapa boolean? Karena sebagai indikator tombol kurang jika quantity 0 atau ada nilainya. Jika variabel udah dibuat, jangan lupa isi value-nya. Value default-nya apa gitu. Pada setiap variabel. Misalnya variabel name, jus strawberry dan jus orange. Price, masukkan harganya berapa. Quantity begitu juga. Dan untuk variabel disable, by default adalah true. Jadi boolean itu kalau nggak true ya false. Ya seperti itu aja. Nah, sekarang kita kembali ke frame utama. Oke, sekarang kita akan membutuhkan menghubungkan informasi ke variabel. Jadi variabel tadi kan udah kita buat. Nah, variabel itu nanti punya nilai yang akan ditampilkan nilainya itu atau informasinya itu di frame utama kita. Oke? Maka dari itu, beberapa teks yang udah kita buat, kita harus hubungkan ke variabel sebagai wadah informasi. Oke? Dari tombol tambah dan kurang nanti ya. Nah, sekarang pada komponen utama action yang ini, informasi quantity kita berikan variabel quantity. Oke, jadi informasi quantity itu kan akan ditampilkan di sini ya. Maka dari itu berikan dia variabel apa yang ingin kita tampilkan pada informasi ini. Tentunya variabel quantity. Oke. Selanjutnya, pada chart yang ini, itu kita berikan variabel juga. Jadi angka 0 ini kita berikan variabel namanya chart. Chart ini dari collection-nya si chart. Oke. Lalu, pada total price, kita berikan juga variabel yaitu total price. Oke. Karena di komponen utama action sudah diberikan variabel quantity, maka seharusnya di sini sudah terset variabelnya quantity juga. Oke. Nah, pada tombol kurang di komponen action utama yang ini, by default nilainya adalah true.
Oke, ini saya di text dulu. Jadi by default nilainya adalah true. Nah, didapat dari komponen utama tombol kurang. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai awalnya itu true. Nah, jadi otomatis di bagian sini akan mendapatkan nilai true juga. Nah, agar dinamis, kita butuh hubungkan dia ke variabel disable. Jadi, true dan false-nya kita set dinamis. Kapan kita set? Nanti kita set di conditional if. Kalau disable true, maka jadinya abu-abu. Kalau false, maka aktif ataupun berwarna hitam. Oke, mari kita hubungkan ke variabel, yaitu disable. Oke, sekarang dia udah punya nilai disable yang terhubung dengan variabel. Oke, kita akan pindah ke komponen utama dari action kurang dan tambah. Kita mulai dari komponen utama si tombol tambah. Nah, kita pindah ke prototype. Interaction-nya sebagai trigger kita set di on click. Oke, nah di dalam ini kita akan tambahkan action lagi. Nah, actionnya itu kita tambahkan untuk set variable dan conditional check if else. Oke, nah mulai dari sini coba berpikir logis. Oke, info apa yang mau ditampilkan ketika tombol tambah diklik? Tentunya quantity, chart, total price. Maka dari itu, set variable untuk setiap info di actionnya masing-masing nanti. Mulai dari quantity, kita bakal set variable quantity di mana targetnya ini adalah quantity, value-nya quantity ditambah 1. Karena tentunya kita ingin dinamis ketika tombolnya itu diklik. Lalu, chart, targetnya adalah variable chart. Value-nya adalah quantity ditambah quantity. Jadi, dasarnya seperti ini. Quantity ditambah quantity. Oke. Nah, di sini kan belum jelas nih. Quantity mana yang ingin ditambahkan. Maka dari itu kita harus klik lagi quantity-nya. Oke. Klik kedua kalinya, kita pilih mode apa. P1 atau P2. Ya, kita mulai dari P1. Nah, di quantity yang kedua, kita pilih P2. Kenapa? Karena kita punya dua mode, P1 dan P2. Otomatis kita harus set quantity mana ditambah quantity mana yang akan ditampilkan informasinya di chart. Selanjutnya, total price. Untuk total price, targetnya total price. Nah, value-nya kita harus berpikir logis. Bagaimana mendapatkan total price? Untuk mendapatkan total price, quantity dikali harga itu akan dapat total price. Karena kita punya dua mode, maka kita harus set quantity P1 dikali price P1. Selanjutnya ditambah quantity P2 dikali price P2. Hasilnya dari keseluruhan ini akan mendapatkan total price. Oke. Nah, sekarang pindah ke conditional if. Bayangkan kita tambah quantity produk, lalu ingin dikurangi. Maka tombol kurang harus aktif. Jadi, perlu conditional if jika variabel quantity lebih besar dari 0. Oke, jadi quantity lebih besar dari 0, disable tadi yang sudah dilekatkan sama si tombol kurang akan false atau diaktifkan tombolnya. Oke, quantity lebih dari 0,
aktifkan tombol kurangnya, biar nanti bisa dikurangi. Jadi kurang lebih begitu logikanya. Kita tinggal buat quantity lebih besar dari 0, lalu tambahkan action variable di dalam conditional if untuk set targetnya disable, value-nya false. Oke, jadi itulah semua untuk action pada tombol tambah. Ya, sekarang pada komponen utama tombol kurang, tepatnya di tombol yang aktif, kita akan berikan dia interaction triggernya dari on click. Oke, nah untuk conditionnya, untuk action-actionnya itu sama dengan action-action pada tombol tambah, namun perlu diperhatikan karena kita di sini tujuannya untuk mengurangi quantity, maka set quantity itu harus dikurangi 1. Jadi ketika dia klik tombol kurang, maka target quantity value-nya quantity dikurang 1. Jadi setiap klik tombol kurang, kurangi 1, kurangi 1, kurangi 1. Untuk chart dan total price, tidak ada yang berubah untuk target dan value-nya. Kemudian total price begitu juga, target dan value-nya sama dengan tombol kurang tadi. Namun untuk conditional if-nya ini akan berbeda. Jika variabel quantity jika quantity sama dengan 0, maka disable yang kita sudah lekatkan di tombol kurang, tepatnya di tombol inactive-nya, itu akan bernilai true. Oke, atau akan di-disable tombolnya. Jadi kalau dia dikurang-kurangi sampai kuantitinya 0, maka tombol kurangnya akan menjadi true atau akan di-disable. Oke, jadi itu semua action di dalam tombol kurang, tepatnya di tombol kurang yang bagian aktif. Ada set quantity, set chart, set total price, dan conditional if. Sekarang kita kembali ke desain. Nah, di sini kita akan lihat bahwasanya kita udah punya 2 produk, jus strawberry dan jus orange. Jus strawberry dan jus orange ini perlu kita kenalkan atau perlu kita hubungkan ke variabel di masing-masing mode. Oke, karena kita punya 2 mode, P1 dan P2, maka kita hubungkan satu per satu. Jus strawberry kita hubungkan ke produk dengan mode P1. Jus orange kita hubungkan ke mode dengan produk P2. Oke, jadi sekarang sudah ada mode P1 dan P2. Pertanyaannya, kenapa kita perlu melakukan hal ini? Karena agar value yang ke-trigger itu nanti didasarkan oleh action produk yang diterapkan. Jadi kalau kita lakukan action untuk P1, ya pengaruhnya ke P1. Ataupun data yang ditampilkan itu berdasarkan action dari P1. Begitu juga untuk P2 nanti. Nah, sekarang karena kita udah menerapkan semua, ayo kita tes. Oke, di sini kita akan tes. Tambahkan quantity 1, di keranjang ada 1, total price-nya 15.000. Kalau kita tambah 2, maka 2, 30.000. Oke, 2 dikali price dapat 30.000. Kalau kita tambahkan produk yang jus orange, maka hasil total price-nya 40.000 dan total quantity untuk chartnya itu 3, 1 tambah 2. Begitu juga kalau ditambah lagi untuk yang jus orange. Kalau kita kurangi,
maka dia akan otomatis tombolnya menjadi disable. Begitu juga untuk yang strawberry. Dan semua nilai akan kembali ke 0. Oke, berarti sudah berhasil kita terapkan untuk proses charting ini. Untuk menambahkan dan mengurangi kuantiti dan menampilkan total kuantitinya di dalam keranjang dan menampilkan total price-nya berdasarkan jumlah kuantiti. Ya, demikianlah tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Bagikan video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan hanya berhenti di kamu. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan komentar agar kita bisa berdiskusi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.